Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menggantikan materi pelajaran Al-Islam yang awalnya diajar oleh Pak Hatta untuk beberapa minggu ke depan. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Kurniawan Subarka. Saya mahasiswa yang sedang magang di SMP 5 Tulangan ini atau SMP Mulia. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Langsung saja ya, masuk ke materi. Di sini saya akan menjelaskan materi beramal soleh dan berbaik sangka. Pasti kalian sebenarnya udah tahu apa itu beramal soleh, bagaimana beramal soleh, berbaik sangka, atau husnudon. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci. Nah, yang pertama, pengertian amal soleh. Amal soleh adalah perbuatan yang benar. Amal soleh merupakan buah dari keimanan atau dengan kata lain, merupakan cerminan dari kualitas keimanan seseorang. Secara etimologis, amal soleh adalah segala perbuatan yang tidak merusak atau menghilangkan kerusakan. Amal soleh sendiri adalah amal yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan diri dari kerusakan. Yang dimaksud dari slide tersebut itu, amal soleh itu artinya segala sesuatu yang dilandasi dengan keimanan, yang dimana amal tersebut, segala perbuatan kita itu berada di jalan Allah atau di jalan kebenaran, yang mana perbuatan dari kita itu tidak merusak atau menghilangkan kerusakan, maksudnya tidak merugikan orang lain, ya seperti itu contohnya. Selanjutnya, amal soleh tidak hanya selalu digambarkan untuk segala amal ibadah yang menyangkut keagamaan saja. Amal soleh juga dapat dilakukan dalam bentuk amalan muamalah seperti hubungan antar sesama manusia dan siasah atau hubungan dalam berbangsa dan bernegara. Nah, ini di bawah ini contoh-contoh di mana amalan muamalah atau hubungan antar sesama manusia. Yang pertama, mendamaikan dua orang yang berselisih secara adil. Jadi, kalau ada semisal teman-teman kita itu ada berselisih gitu, jadi kita harus adil meskipun itu dia teman dekat salah, ya kita harus mengakui bahwa dia salah. Jadi kita harus adil gitu. Itu termasuk jenis-jenis amal soleh. Yang kedua, membantu seseorang untuk menaiki hewan tunggangannya. Kalau di zaman dulu itu, di zaman Nabi kan masih banyak unta. Jadi orang mau berpergian itu pasti naik unta. Kalau sekarang udah nggak ada kayak gitu ya, ada tapi sedikit. Sekarang kan banyak motor, banyak kendaraan-kendaraan lain, seperti contohnya kalau di poin ini itu membantu seseorang untuk menaiki hewan tunggangannya bisa diganti dengan misal kalau ada di jalan nemuin orang tua lagi naik angkot kesusahan, jadi kita bantu kayak gitu. Selanjutnya, ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu juga termasuk amal soleh, karena apa ya? Ya, ucapan yang baik itu termasuk amal soleh karena itu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, menyingkirkan rintangan yang ada di jalan. Nah, kalau di jalan nanti ketemu kayak ada duri atau apalah yang berbahaya, itu bisa disingkirin dan nggak kena orang lain. Itu pasti ada manfaatnya. Selanjutnya, tersenyum kepada sesama. Nah, tersenyum itu sesuatu ibadah. Jadi kalau ada temanmu yang kurang senyum itu banyak masalah itu. Jadi ajakin bercanda aja. Biar mereka tersenyum, kamu senyum kepada mereka pasti mereka akan senyum. Bisa menstimulus lah. Itu. Lanjut ya. Lanjutnya, sifat dan perbuatan yang merusak amal soleh. Yang pertama, sibuk mengurus kesalahan orang lain. Jadi, nggak perlu mengurus kesalahan orang lain itu. Sebenarnya, mengurus kesalahan orang lain itu hanya perlu kita mengingatkan saja. Yang paling penting adalah kita mengurus kesalahan diri sendiri terlebih dahulu. Percuma kalau kita mengomentari orang,
Kalau kita sendiri itu masih masih banyak kesalahan gitu loh. Tapi ya nggak ada salahnya kalau kita ngingetin orang, tapi dengan ngingetinnya dengan cara yang baik. Yang kedua, keras hati. Keras hati ini itu bukan bukan apa ya? Keras hati ini itu sifat yang dibenci sama Allah. Jadi kita harus menghindarin biar tidak merusak amal soleh. Yang ketiga, cinta dunia. Jadi cinta dunia itu jangan jangan terlalu cinta-cinta banget sama dunia. Misal kita lebih mementingin perbuatan-perbuatan dunia, maksudnya itu kepentingan-kepentingan dunia daripada kepentingan akhirat. Misal kayak kerja, waktunya sholat tapi dia belum sholat, terlalu sibuk ngurusin dunianya. Cinta dunia juga bisa diartikan kita itu terlalu mencintai dunia. Jadi kayak seakan-akan kita di dunia ini itu abadi gitu loh. Padahal kita di dunia ini hanya sementara. Selanjutnya, yang dapat merusak amal soleh itu tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa malu yang dimaksud di sini itu tidak punya rasa malu ketika kita bermaksiat, ketika kita melakukan hal-hal yang keluar dari jalan Allah, tapi kita tetap melakukannya walaupun kita tahu Allah itu melihat kita gitu. Makanya di sini tidak punya rasa malu itu dapat merusak amal soleh. Selanjutnya, panjang angan-angan. Panjang angan-angan di sini maksudnya itu kayak terlalu banyak halu. Kita ingin jadi orang kaya, tapi kita nggak mau kerja. Kita cuma angan-angan punya harapan-harapan doang, tapi nggak ada usaha gitu. Dan itu harus harus ditinggalin si panjang angan-angan itu. Selanjutnya, berbuat aniaya. Berbuat aniaya itu sesuatu hal yang dapat merugikan orang lain, bahkan juga merugikan diri sendiri. Berbuat aniaya juga dilarang sama negara, karena itu menyangkut hak asasi manusia. Atau selanjutnya, dengki. Dengki ini sifat iri hati, sifat sifat yang buruk lah. Jadi harus ditinggalin juga. Nah, itu tadi materi dari amal soleh. Nah, selanjutnya husnudon. Husnudon ini berbaik sangka. Husnudon artinya berbaik sangka. Lawan katanya adalah suudon yang artinya berburuk sangka. Berbaik sangka dan berburuk sangka adalah suatu bisikan yang datang dari dalam jiwa yang dapat diwujudkan melalui perilaku, yakni ucapan dan perbuatan. Pengertian husnudon juga dapat diartikan sebagai sikap mental terpuji yang mendorong pemiliknya untuk bersikap, bertutur kata, dan berbuat baik juga bermanfaat. Sehingga dapat dikatakan bahwa husnudon adalah termasuk dalam akhlak terpuji. Husnudon adalah berprasangka baik. Jadi kita dianjurkan untuk berhusnudon agar kita dapat terselamatkan gitu. Misal kita mempunyai pandangan buruk kepada orang, tapi belum tentu orang itu melakukan keburukan gitu. Jadi kita itu masuk, bisa dikatakan fitnah. Berprasangka baik itu juga penting, karena kita itu tidak negatif thinking mulu sama orang gitu. Jadi kita lebih aman, lebih tentram aja gitu. Nah, kebalikannya dari husnudon ini nanti suudon. Suudon itu kita itu selalu berburuk sangka. Orang ngelakuin apa pasti kita berburuk sangka, jadi menimbulkan hati yang buruk gitu. Nah, ini selanjutnya contoh perilaku husnudon. Adapun contoh-contoh perilaku husnudon adalah sebagai berikut. Yang pertama, husnudon terhadap Allah Subhanahu wa taala, seperti yang ada dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a
innahu huwal ghafurur rahim. Sebelumnya saya minta maaf karena yang ada di dalam video ini itu Arabnya kurang jelas ya. Sebenarnya tadi itu udah jelas, cuman pindah laptop kayak gini jadinya. Nah, saya akan lanjutkan ya. Yang pertama itu husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu nggak boleh berburuk sangka kepada Allah, jadi kita itu harus berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang diberikan Allah itu kita terima, kita syukuri. Itu yang terbaik buat kita. Itu tanda bagi Allah sayang sama kita gitu. Yang selanjutnya husnudzon terhadap diri sendiri, seperti yang ada dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Yang bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Di antara husnudzon terhadap diri sendiri yang dapat dilakukan adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, gigih dalam mencapai apa yang diinginkan. Mampu berinisiatif yang positif dalam bidang yang ditekuninya. Yang pertama, percaya diri. Jadi kita itu meskipun melakukan apapun, kita itu harus menanamkan untuk sifat percaya diri gitu loh. Dari sifat percaya diri itu, kalian melakukan apapun itu pasti yakin gitu. Pasti kalian itu melakukannya nggak setengah-setengah gitu kalau percaya diri itu. Jadi kita bisa maksimal untuk melakukan sesuatu itu. Yang kedua, gigih dalam mencapai apa yang diinginkan. Kalau kalian punya keinginan, kalian itu usaha, kalian itu harus gigih berusaha, kalian berdoa, selanjutnya kalian tawakal gitu sama Allah gimana keputusannya. Yang pertama, yang intinya awalnya kita itu harus bisa gigih. Yang ketiga, mampu berinisiatif yang positif dalam bidang yang ditekuninya. Jadi kita itu harus bisa berinisiatif yang positif dalam bidang yang ditekuni. Selanjutnya, husnudzon terhadap sesama manusia. Seperti dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dalam hal ini, husnudzon atau berbaik sangka terhadap sesama manusia merupakan sikap terpuji yang harus diwujudkan melalui sikap lahir batin, ucapan dan perbuatan yang baik, diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat. Husnudzon terhadap sesama manusia itu seperti husnudzon terhadap teman, husnudzon terhadap orang tua, husnudzon terhadap lingkungan kita, tetangga-tetangga kita, husnudzon terhadap guru-guru kita. Itu. Nah, ini cara memiliki jiwa husnudzon. Di antara cara-cara yang dapat dilakukan untuk memiliki jiwa husnudzon adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan tabayun atau klarifikasi. Jadi kalian ketika mendengar berita yang belum tentu kebenarannya, kalian itu harus mencari tahu bahwa berita ini tuh benar apa enggak sih. Dari situ, dari kalian tahu mengenai berita tersebut benar apa tidaknya, kalian itu jadi bisa berhusnudzon atau tidak berburuk sangka kepada orang tersebut itu. Kalau belum tentu kebenarannya, kalian udah mengakui bahwa dia itu salah, jadi kalian itu bisa dikatakan untuk berfitnah. Yang kedua, jauhi dengki.
Dengki itu sangat dibenci sama Allah karena itu bisa menyebabkan dendam. Yang ketiga qanaah. Qanaah yaitu menerima apa adanya. Jadi apapun yang kalian lakukan, kalian usahakan, dan Allah memberi segitu, ya kita harus mampu menerima. Rezeki kita segitu, ya kita harus bersyukur menerima. Ya karena itu baiknya segitu, rezeki kamu juga segitu. Yang keempat, sih hidup dengan kejujuran. Jujur ini tuh nilai yang paling positif, nilai yang paling plus menurut saya. Karena jujur itu bisa apa ya? Bisa mengundang, bisa menstimulus sifat-sifat lainnya gitu loh. Jadi jujur itu paling penting, meskipun jujur itu nggak enak di awal, tapi di akhir kita itu nggak ada beban gitu. Misal kalau kita berbohong, di awal ya enak-enak aja, kita selamat-selamat aja, tapi di akhir kita itu pasti pasti punya pikiran, waduh aku mari berbohong, pasti efeknya itu ada aja gitu loh, efek berbohong itu di belakang nanti. Yang selanjutnya tawakal. Setelah kita melakukan usaha, kita melakukan doa, kita itu tawakal, berserah diri. Jadi terserah Allah, Allah mau ngasih apa kepada kalian gitu. Kita harus bersyukur aja, kita harus tawakal. Selanjutnya ridho terhadap apa yang sudah menjadi ketetapannya. Nah, ini sama aja dengan bersyukur. Jadi apapun yang udah Allah gariskan, kita harus menerima karena kita itu makhluknya gitu. Nah, itu tadi cara memiliki jiwa berhusnudzon. Nah, ini selanjutnya saya akan mengasih kalian tugas. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan amal soleh serta berikan contohnya. Kedua, jelaskan bagaimana sifat dan perilaku yang dapat merusak amal soleh. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan husnudzon dan berikan contoh-contoh dari husnudzon. Nah, tugas ini kalian kerjakan di buku tulis, kalian foto, ataupun kalian kerjakan di Word, kalian ketik, kalian kirim filenya di Google Drive kayak kemarin gitu. Sama seperti kemarin. Jadi kalian nggak perlu untuk menyetorkan ke sekolah, untuk datang-datang ke sekolah gitu. Ya sayang sekali sih kita nggak bisa berinteraksi langsung karena pandemi ini. Jadi kurang-kurang enak gitu. Kita kurang bisa mengenal satu sama lain. Nah, sekian dulu ya dari saya. Kalian tetap belajar di rumah dan tugas-tugas ini kalian kerjakan untuk nilai-nilai kalian juga sih. Ya udah sih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.